1 Korintus 1 ayat 1 sampai 17. Iya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sosten saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, kasih Nas. Puji Tuhan, selamat malam. Terus saya berterima kasih buat teman-teman yang mau memberikan waktunya, pikiran, tenaganya untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kami suami istri tidak bisa balas, biar Tuhan saja yang memberkati. Terus saya mohon buat partisipasi teman-teman dalam menghasilkan bobot dari Zoom kita ini ya, karena akan diupload ke YouTube. Tentu partisipasinya adalah dalam bentuk diskusi, hasil perenungan yang bisa dibagikan secara lisan maupun tulisan di kolom chat. Tentu sangat diharapkan yang berhubungan dengan tema kita, dengan pembahasan kita, sehingga sekali lagi partisipasi teman-teman dapat membuat kualitas Zoom kita, YouTube kita lebih lagi baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih beri kesehatan, akal sehat, semangat belajar, memasuki kitab Korintus. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Kita mensyukuri, hati kita limpah dengan terima kasih, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Puji Tuhan. Untuk membahas 1 Korintus, kita akan menjadikan buku ini menjadi referensi utama. Karangan Gordon D. V.
Kemudian untuk malam hari ini secara khusus kita akan melengkapi dengan dua sumber lainnya. Pertama ini David Pawson. Kedua buku yang sering kita gunakan, Tafsiran Alkitab abad ke-21. Ya, ini 3 referensi kita, namun yang utama tadi ya, Gordon D. V. Beliau termasuk teolog yang ternama dan senangnya adalah beliau termasuk aliran karismatik ya. Itu seingat saya yang terakhir saya pernah baca sejarahnya atau biografinya ya. Kita mulai malam hari ini. Kita mulai dengan mempelajari pendahuluan dari surat yang pertama dari Paulus kepada jemaat Korintus. Ya, ada 2 bagian besar. Saya ingin bahas, kita sama-sama bahas. Pertama adalah tentang surat menyurat antara Paulus dengan jemaat Korintus, itu bagian besar yang pertama. Bagian besar yang kedua adalah kita belajar tentang latar belakang kota, penduduk, dan gereja Korintus. Itu jadi ada 2 bagian besar ya. Pertama tentang surat menyuratnya, kedua tentang latar belakang kota, penduduk, dan gereja Korintus. Oke, kita masuk yang pertama. Saya ambil ini dari buku yang ini ya. Latar belakang surat menyurat antara Paulus dengan jemaat Korintus. Ya. Mayoritas teolog sepakat bahwa sebenarnya surat ini bukanlah surat yang pertama, tetapi surat yang kedua dari 4 surat bagi jemaat Korintus. Jadi ada 4 surat, dan surat 1 Korintus yang kita tahu merupakan surat kedua. Jadi sekali lagi minimal itu ada 4 surat yang diketahui, yang diyakini dikirim oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Apa artinya? Secara singkat kita bisa katakan bahwa gereja ini problematik ya. Gereja ini penuh dengan masalah. Nanti kita lihat problem apa saja yang ada hadir di gereja Korintus. Sekali lagi gereja ini problematik ya. Sebelum melihat problem apa saja yang ada di gereja Korintus, kita lihat dulu kronologi surat menyurat Paulus dengan jemaat Korintus. Kurang lebih seperti ini. Paulus mulai melayani di Korintus itu pada musim gugur tahun 50 Masehi. Sekarang kan 2022 Masehi. Tahun 50 Masehi, Paulus di musim gugur berarti bulan apa? Setelah bulan Juni, Juli ya. September, Oktober ya. Setelah ia menginjil di Athena, kota Athena, Paulus pindah ke kota Korintus. Itu kita dapati di Kisah Para Rasul 18. Nah, setelah 18 bulan, 1,5 tahun melayani di kota Korintus, saatnya Paulus pergi ke kota lain, merintis gereja di kota lain. Jadi 18 bulan, 1 tahun, 6 bulan di Korintus. Ini nomor 2 kalau dihitung dalam lamanya Paulus tinggal di sebuah kota yang ia kunjungi dalam rangka penginjilan. Yang pertama adalah di kota Efesus. Di Efesus dia 2 tahun tinggal. Nah, kedua, Korintus dia 1,5 tahun tinggal di kota tersebut. Sedangkan kota-kota lain itu seperti Berea atau kota lain pokoknya ya, itu
di bawah itu tentu ya. Ya. Ketika ia meninggalkan kota Korintus, pergi ke kota Efesus, mulai pelayanan di kota Efesus, datang laporan dari jemaat Korintus. Tadi kita baca keluarganya Chloe ya. Keluarga Chloe beri laporan secara lisan kepada Paulus. Diyakini laporan tersebut adalah tentang dosa seksual yang tidak ditindak tegas di dalam jemaat Korintus. Nah, memperoleh laporan tersebut, Paulus menulis surat yang pertama. Surat ini hilang. Kita nggak tahu isi surat ini. Surat ini hilang. Tidak diketemukan bentuk fisiknya, tidak ditemukan oleh para arkeolog. Jadi kita hanya bisa menebak-nebak isinya apa. Surat yang benar-benar pertama menanggapi laporan dari keluarga Chloe. Nah, bagaimana respon jemaat Korintus terhadap surat yang pertama? Ternyata negatif ya, tidak baik. Itulah sebabnya kembali keluarga Chloe melapor ke Paulus. Terima laporan keluarga Chloe, ditulislah surat 1 Korintus. Yang merupakan surat kedua, surat lanjutan terhadap laporan keluarga Chloe tadi ya. Jadi ini pola yang kita harus pahami, udah biasa ini ya. Setiap surat rata-rata, kita bisa bilang rata-rata ya. Rata-rata surat yang ditulis Paulus kepada jemaat kan berbeda ya dengan kepada Timotius, itu kan bukan kepada jemaat kan, itu kepada perorangan. Tapi setiap surat yang ditulis kepada jemaat itu pada umumnya merupakan hasil atau respon terhadap masalah yang timbul di tengah jemaat tersebut. Demikianlah di Korintus ya. Bagaimana tanggapan jemaat terhadap surat 1 Korintus yang kita kenal sekarang ini? Sama ya, ternyata lebih parah penolakan mereka terhadap arahan Rasul Paulus. Penolakan inilah yang memaksa, tanda kutip, Paulus kembali mengunjungi kota Korintus. Jadi dari Efesus, ia kunjungi kota Korintus. Karena tadi yang nggak mempan. 2 surat nggak mempan. Apa yang terjadi saat Paulus mengunjungi? Orang-orang yang saat itu memegang kepemimpinan menolak Paulus, merendahkan Paulus, menolak kerasulan Paulus. Bahkan kemudian mungkin secara halus mengusir Paulus dari Korintus. Sebab itu dikatakan kunjungan ini adalah bencana bagi Rasul Paulus. Orang-orang yang dalam posisi pemimpin seperti itu, tidak heran banyak jemaat yang terpengaruh. Mereka pun menolak Paulus. Paulus pun pergi, dia kini kembali ke Efesus, dan saat di Efesus, Paulus menulis surat yang ketiga. Surat yang diyakini oleh para teolog amat sangat keras. Yang kemudian hari Rasul Paulus sendiri menyesali menulis surat tersebut. Surat ini pun sudah hilang. Tidak kita tahu isinya apa, yang jelas amat sangat keras surat ini ya. Namun demikian, ternyata surat ini menghasilkan sesuatu yang indah ya. Surat ini dibawa oleh Titus, atau bersamanya Titus, rekan seperjalanan Paulus, dalam penginjilannya kemana-mana. Surat ini dibawa oleh Titus untuk dibacakan ke tengah jemaat Korintus, dan Titus diyakini punya peran sangat penting dalam keberhasilan surat ini mempertobatkan jemaat Korintus.
Kita yakini para pemimpin jahat tadi didisiplinkan sehingga jemaat yang terhasut bisa dipulihkan, bisa punya sikap yang kembali benar terhadap Rasul Paulus. Ya, sedemikian sehingga saat Paulus menulis surat keempat yang kita kenal sebagai 2 Korintus, surat tersebut adalah surat yang sudah hubungan mereka sudah baik. Hubungan mereka sudah dipulihkan antara Paulus dengan jemaat Korintus sudah dipulihkan. Ya, ini kronologis surat menyurat antara Rasul Paulus dengan jemaat Korintus. Aplikasi apa? Apa yang kita bisa pelajari dari latar belakang ini? Pertama tentu saat kita menyelami pergumulan Rasul Paulus, kita bisa tahu bahwa ia manusia sama persis seperti kita ya. Cuma tentu beda ya, panggilannya beda. Pertobatannya beda, kapasitas yang Tuhan percayakan dalam dirinya beda, tetapi ia pun bergumul. Ia pun sakit saat ia ditolak. Jadi kita bisa yakini bahwa dalam banyak hal Paulus bisa kita teladani, bahkan mesti harus kita teladani. Namun jangan sampai kita pernah sedikit pun sekalipun menganggap Paulus sebagai satu sosok yang sempurna. Tidak ya. Ia bukan manusia sempurna dalam menjalani pelayanannya. Ia pun ada jatuhnya. Mungkin nggak sesering kita dalam jatuh bangun, tetapi ia pernah jatuh juga. Ia pernah melakukan sesuatu yang ia sesali kemudiannya. Tadi salah satunya menulis surat ketiga kepada jemaat Korintus. Ia katakan ia menyesali pernah menulis surat tersebut. Meskipun surat itu ternyata mendatangkan pertobatan, tetapi Paulus menyesal pernah menulis surat tersebut. Ini menunjukkan ia bukan orang yang sempurna dalam pelayanan. Ia sempat menyesal. Mungkin saat di Korintus ia sedang juga menghadapi tekanan. Di Efesus ya, kan ia memulai pelayanan baru, mungkin dia dalam tekanan. Kemudian orang-orang yang ia percaya, ia delegasikan kepemimpinan di Korintus, ternyata mengkhianati dia. Betapa kecewanya dia. Sehingga lahirlah surat yang ketiga tadi, lahirlah surat yang ketiga yang begitu amat keras. Sekali lagi Paulus bukan orang yang sempurna. Kedua, tentang surat Korintus itu sendiri ya. Surat pertama Korintus itu sendiri. Bisa dibilang surat ini dikelilingi oleh masalah ya. Surat ini ditulis sebagai respon terhadap masalah. Surat ini pun gagal dalam misi yang dikandungnya. Ya, bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita mungkin produk kegagalannya. Mungkin ada kita yang ikut Zoom ini atau yang dengar di YouTube nanti. Itu produk keluarga yang hancur. Kita mungkin ini merupakan produk dari sebuah kegagalan. Kemudian kita dapati ternyata dalam banyak hal kita pun melayani, menghasilkan kegagalan. Seperti surat 1 Korintus ya, bersumber dari kegagalan, tidak mencapai apa yang diinginkan lewat surat itu. Surat 1 Korintus dikelilingi oleh kegagalan. Namun surat ini saat ini, bahkan dalam sejarah panjang gereja, surat ini amat sangat berguna. Demikianlah dengan hidup kita, dengan pelayanan kita. Kita tidak menyerah dalam kegagalan, tetapi kita bangkit, terus kita
berjuang bersama Kristus, kita percaya meskipun kita produk dari kegagalan, bahkan pelayanan kita tampaknya merupakan sebuah failure, kegagalan, tapi saat kita terus bangkit bersama Kristus, pasti hidup dan pelayanan kita memiliki dampak yang amazing, luar biasa, semata-mata demi hormat kemuliaan Kristus. Ya, kita sudah sampai poin yang pertama dari pendahuluan kita malam hari ini. Ada kan dua bagian besar ya. Pertama tentang surat menyurat, nanti kita belajar tentang latar belakang kota Korintus, penduduknya dan gereja Korintus. Kita diskusi dulu, dipersilakan. Ya, teman-teman, ada yang mau menanyakan tentang pendahuluan kitab Korintus? Kalau saya sendiri baru tahu nih, ternyata surat Korintus sampai ada 4 ya. Berarti yang 2 hilang gitu loh. Dan kalau saya pikir-pikir baca surat-suratnya Paulus, saya pikir Paulus tuh mulus-mulus aja. Ternyata enggak juga ya. Paulus ternyata tuh masih manusia. Sama seperti kita, walaupun beda talenta. Beda jauh sih sama aku. Teman-teman ada yang mau berbagi atau mau bertanya? Boleh. Itu nanti lanjutnya 18 sampai. Ayo. Iya Kak, aku mau nambahin ya. Ya bukan mau sok ngajarin tapi mau nambahin. Ini kan belajar kitab Korintus. Lalu mungkin dari kita tuh ada pertanyaan gitu loh tentang Paulus sendiri itu siapa gitu. Kalau mungkin di kitab-kitab lain mungkin ada gitu loh Paulus siapa. Mungkin di Korintus langsung aja kan ini langsung salam gitu ya. Jadi yang aku tahu itu dulu aku tuh pernah bertanya gitu loh, Paulus kenapa ya jadi rasul gitu kan? Maksud aku tuh dia nggak seperti rasul-rasul yang lainnya, nggak seperti 12 rasul. Lalu kita tadi tuh bahas dia tuh juga seperti kita loh, punya manusia, punya emosi gitu. Tapi waktu aku membaca, karena aku pernah kan suratnya amazing gitu, jadi aku pernah punya kayak kok bisa ya Paulus tuh jadi rasul gitu. Dulu aku pernah punya pertanyaan kayak gitu. Ternyata aku tuh pernah membaca kalau dia itu memang dikirim dengan apa ya, pengutusan ilahi gitu, yang memang dari Tuhan gitu ya. Semua orang tahulah dari kita, tapi cuman aku mungkin mau menekankan atau mau nambahin gitu. Jadi di Kisah Para Rasul 9 pun ditulis bahwa dia ditunjuk dan diajar sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi biarpun suratnya ini mungkin Paulus ada emosi, ada mengalami sifat-sifat manusia, tapi di sini ditulis gitu loh dengan buku yang pernah aku baca bahwa dia sendiri tuh nggak pernah itu semua yang dia tulis bukan hasil dari pelajaran, penelitian, reflection atau apa sih namanya wisdom atau semacam itu semacam pikiran akal dia sendiri gitu. Tapi memang ini adalah pemberian Tuhan yang nggak bisa diubah dan nggak bisa diubahkan. Jadi mungkin kalau aku ngelihat itu dia manusia, dia berbuat kesalahan, tapi memang mungkin nggak tahu ya, mungkin ada kayak Tuhan punya maksud gitu dari kesalahan yang Paulus perbuat gitu. Jadi ya Paulus sendiri beda sama kita dan dia memang rasul yang setara dengan 12 rasul lainnya dan dia punya penunjukan secara ilahi. Itu aja sih Kak yang aku mau tambahin. Oke. Makasih nih ya atas infonya. Kalau di zaman sekarang kira-kira ada nggak ya pengutusan begitu seperti Paulus? Nah, kita nanti kalau ada yang mau jawab boleh. Tapi kita lanjut ya. Di ayat 18 sampai 31 nanti saya minta Bu Rora yang baca ya Bu.
18 sampai 31 ya. 18 ya. Ya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Kita masuk ke pembahasan latar belakang kota Korintus serta penduduknya, juga gereja Korintus. Ya, secara geografis, kota ini merupakan jembatan antara semenanjung Peloponnese dengan dataran utama Yunani. Gampangnya, Korintus itu jembatan antara Athena, ibu kotanya Yunani, dengan semenanjung Peloponnese. Kita lihat petanya nanti. Kemudian kota Korintus itu memisahkan dua teluk yang dalam sejarahnya amat sangat penting bagi perekonomian, perdagangan di zamannya. Kita lihat petanya. Ada dua peta saya share. Ini menunjukkan bahwa kota Korintus itu nggak bisa membesarkan di sini. Dan mentak berarti ini ada solusinya ya. Kota Korintus itu menghubungkan perdagangan antara Asia di sini, di bawah sini Asia, kemudian ini Italia. Orang-orang yang juga Asia termasuk ya. Saat itu Yunani masih Asia berarti ya. Asia kecil dibilangkan. Jemaat yang menerima surat dari Wahyu Yohanes di kitab Wahyu itu kan di sini posisinya ya, Efesus,
Smyrna di sini posisinya nih. Jadi masih bagian Asia kecil ya Athena itu ya. Nah, dalam perjalanan perdagangan mereka akan nyaman lewat Korintus. Korintus di sini nih. Korin Kanal sekarang. Kalau sekarang dibuat sebuah terusan, bukan terusan Suez, bukan. Terusan Korin atau terusan Korintus. Karena mereka akan sangat terbantu melewati kota ini ya. Berbeda dengan kalau mereka muter ke bawah sini. Yang mereka lakukan adalah ini ya. Diyakini saat itu perdagangan adalah dengan cara dari laut yang aman ini, mereka ke kota Korintus, berlabuh di kurang lebih di sini ya, pelabuhannya kota Korintus. Mereka akan menyeberang jalan darat, kemudian masuk ke laut lagi, tapi laut yang aman nih. Terus ini begini, nah di sini baru akan ke Italia, sebelah kanan, sebelah kiri saya ini ya. Kalau menempuh jalan yang bawah ini, yang garis panah yang tebal ini akan melewati laut yang penuh dengan bahaya ini. Selain jauh, bahaya sekali rute ini ya. Bisa saja dilewati, bisa, tetapi amat sangat berbahaya. Sedangkan kalau lewat kota Korintus, ini aman banget, nyaman banget. Para pedagang tuh nyaman banget, aman banget. Ya, itu yang membuat kota ini menjadi jalur perdagangan favorit ya, jalur favorit perdagangan bisnis antara Italia dengan Asia. Sudah kita lihat secara geografis. Kota ini sempat dihancurkan oleh konsul Romawi bernama Lucius Mummius di tahun 146 sebelum Masehi. Sempat menjadi kota mati selama 1 abad. Kemudian di tahun 44 Masehi, kota ini dibangun kembali oleh Julius Caesar sebagai koloni dari Romawi. Alasan mengapa kota ini dibangun kembali, pertama tadi ya, karena strategis untuk perdagangan. Kedua, ternyata Kaisar Romawi, tadi Julius Caesar, menggunakan kota ini sebagai tempat, tanda kutip, membuang orang-orang bebas dari kota Roma ya. Kota Roma sudah kelebihan penduduk. Nah, orang-orang bebas, freedmen, ini mantan budak ya. Entah gimana caranya mereka bebas, tetapi mereka dulu budak, sekarang udah bebas. Entah mereka nabung kali, terus mereka membayar kepada majikan sehingga mereka bebas. Yang jelas di kota Roma banyak orang-orang bebas, orang-orang merdeka dari perbudakan. Udah makin banyak, Kaisar Romawi ambil kebijakan membuang mereka ke kota Korintus. Jadi tidak heran tadi ya, Paulus katakan secara latar belakang, jemaat Korintus itu banyak orang-orang apa tadi? Bodoh ya, orang-orang tidak terpandang ya, karena mereka mantan budak. Kita tahu budak itu ya kerjaannya ya di sawah terus, di kebun terus gitu ya. Pekerjaan keras, kasar. Nggak ada namanya pendidikan, nggak ada sama sekali. Dan itu orang-orang seperti itu banyak di kota Korintus. Mereka bebas tetapi punya latar belakang seorang budak. Namun selanjutnya tentu karena Korintus merupakan tadi ya jalur
favorit perdagangan. Orang-orang bisnis singgah di kota tersebut. Tidak heran, bukan hanya orang-orang bebas dari Roma yang memenuhi kota Korintus, tetapi beragam bangsa memenuhi kota Korintus. Jemaat Korintus, gereja Korintus menjadi cermin dari beragamnya penduduk kota Korintus. Kita dapat mengetahui keberagaman jemaat Korintus dari nama-nama mereka. Buku ini mendaftarkan beberapa nama. Ya. Nama-nama seperti Aquila, Priscilla, Crispus itu nama-nama orang Yahudi. Jadi, banyak juga berarti ya, orang-orang Yahudi yang berdagang dan melewati kota Korintus, dan ada beberapa yang menjadi penduduk kota Korintus. Kemudian juga ada orang-orang Roma diwakili dengan nama-nama yang belakangnya us semua nih ya. Gaius, Quartus, Fortunatus, Titius Justus, ya. Ini orang-orang Roma. Dan di antara mereka diyakini ada orang-orang yang kaya, tadi ya, Gaius dan Titius Justus. Kemudian di dalam jemaat pun disebutkan nama-nama Stefanas, Achaius, dan Erastus. Ini nama-nama orang Yunani. Dan di antara mereka ada yang kaya, yaitu Stefanas dan Erastus. Ya, tapi sekali lagi, diyakini banyak yang tadi mantan-mantan budak yang diberi kebebasan atau memperoleh kebebasan. Ya, jadi ada yang diberi mungkin merupakan tanda jasa sudah bertahun-tahun melayani seorang majikan, diberi kebebasan, atau yang berhasil memperoleh kebebasannya sendiri. Yang jelas mereka dulu mantan budak dan itu menjadi jemaat Korintus, diselamatkan menjadi bagian dari gereja. Ya, ini latar belakang kota dan penduduk ya. Kemudian masuk ke budayanya, budaya kota ini ya. Jadi sekali lagi, kota ini kota favorit jalur ekonomi. Kalau Indonesia, kota apa ya? Ya Jakarta mungkin ya. Orang-orang mampir Jakarta baru ke Jawa-Jawa gitu ya, mungkin menghubungkan antara Sumatera dengan daerah Jawa seluruhnya. Jakarta merupakan jembatan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, heran kota Korintus itu kota yang mewah. Tapi tentu bukan hanya kekayaan saja, karena perpaduan tadi ya, antara barat dan timur. Barat diwakili oleh Romawi, yang saat itu lebih dominan karena mereka yang berkuasa ya, Kekaisaran Romawi yang berkuasa saat itu. Sebelumnya Kekaisaran Yunani, dengan tokohnya Alexander Agung, mereka runtuh, dilanjutkan, tentu runtuhnya karena Romawi berjaya ya. Romawi saat itu yang lebih dominan, karena itu di kota Korintus yang berlaku adalah hukum Romawi. Mereka pun membawa budaya dan agama-agama ke kota Korintus. Namun demikian, tadi kita sudah lihat, kota Korintus itu bersebelahan dengan Athena ya. Kayak di sini Athena. Dekat sekali dengan Athena kota Korintus itu. Pusat dari Yunani.
Nggak heran, mereka pun sangat amat dipengaruhi oleh budaya Yunani. Kebudayaan ini membawa agama, filsafat, dan seni. Ya, gabung daya di kota ini asimilasi ya, gabung. Namun karena baik Romawi juga Yunani merupakan bangsa kafir, tidak heran agama mewabah gitu ya. Namun kehidupan najis juga mewabah. Dan inilah yang dihadapi oleh gereja Korintus, kota yang penuh dengan kejahatan, dan surat Korintus menjadi bukti bahwa bukannya gereja pengaruhi dunia, tetapi dunia pengaruhi gereja. Itu yang terjadi di kota Korintus. Ya, kita masuk budaya yang mempengaruhi jemaat Korintus. Saya pakai buku tadi ya. Ada moralitas kafir menyangkut kelonggaran seksual. Dikatakan di sini, kalau dikata apa saja dapat diterima di Korintus. Dan jelas bahwa gereja di sana tidak kebal terhadap pengaruh pelabuhannya tentang hal itu. Kemudian hukum Romawi, tadi kita sudah singgung, karena merupakan kekaisaran yang sedang berkuasa, maka hukum yang dipakai adalah hukum Romawi. Dan ini ternyata masuk juga ke gereja ya. Nanti kita baca di pasal 6, bagaimana jemaat meminta keadilan kepada pengadilan Romawi. Karena itu Paulus menyinggung, mengapa kalian minta keadilan kepada orang-orang tidak beriman. Kemudian budaya yang pengaruh gereja adalah filsafat Yunani. Ya, ada orang-orang yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Nanti kita masuk ke contoh filsafat Yunani, itu tentang tubuh dan jiwa. Filsafat Yunani memisahkan tubuh dan jiwa. Jadi ada orang-orang meyakini, nggak apa-apa tubuh saya melakukan percabulan, tetapi jiwa saya dekat kok sama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang sampai kepada tahap seperti itu. Karena mereka mencampur antara dunia dengan gereja, antara filsafat Yunani dengan Injil. Mereka campur, nggak heran tadi ya, mereka bisa punya keyakinan, nggak apa-apa gue buat cabul terus, gue main pelacur, sering-sering ganti-ganti pasangan, namun roh gue tetap aman. Karena gue tetap berdoa, gue tetap bersaat teduh, hanya tubuh gue yang berhubungan dengan wanita PSK, prostitusi, tetapi jiwa gue aman. Itu mereka sampai ke tahap itu orang-orang Korintus. Memang saat kita coba dalami emang luar biasa banget ya. Mereka baru ditinggal Paulus tuh sebentar doang, 1-2 tahun. Namun bisa ada masalah-masalah yang dosa-dosa yang sedemikian parah. Ya, ini budaya yang mengaruhi mereka ya, termasuk yang sudah banyak kali disinggung adalah tentang penyembahan Dewi Afrodit.
kuil besar Afrodit itu menampung 2.000 imam perempuan yang secara praktis pada prakteknya adalah pelacur bakti. Sebab penyembahan di sana melibatkan persetubuhan dengan para imam perempuan ini. Jadi istilah berkorintus itu menjadi kata kerja dalam bahasa Yunani yang berarti melakukan pelanggaran seks. Dan sekali lagi, praktek ini masuk ke gereja. Masuk ke gereja. Ada orang-orang yang tidak merasa canggung untuk bermain pelacur. Tadi saya sempat dengar, jadi 2.000 imam perempuan ini, di malam hari mereka akan ke kota Korintus, berhubungan seks, dan menerima persembahan dari si pelanggan. Jadi bukan pelanggan bener ya, jemaat atau umat dari Dewi Afrodit. Ya inilah yang dihadapi oleh gereja Korintus, dan gereja Korintus gagal dalam menjadi garam dan terang, tetapi justru ikut dengan budaya dunia. Ya, tentu yang terjadi, dunia masuk gereja, itu tentu menghasilkan masalah demi masalah. Berikut masalah-masalah yang timbul dalam jemaat. Mereka memiliki golongan-golongan pemimpin yang mereka bela, terjadi perpecahan. Kemudian mereka memiliki imoralitas dari jenis paling buruk. Seorang laki-laki hidup dalam dosa dengan ibunya, kemungkinan ibu tirinya. Suatu praktek yang bahkan akan disalahkan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi di luar gereja pun itu aneh. Ada di dalam gereja. Sebagian dari mereka bermabuk-mabukan di meja perjamuan. Kemudian yang lain mempraktekkan bentuk feminisme agresif. Ini dibahas di pasal 11 ya. Mereka salah mengerti doktrin dasar kekristenan. Ya, buku ini katakan Paulus bisa saja udahlah biar aja tuh gereja ancur-ancuran. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus ingin mereka kembali pada hidup pertobatan. Ya, pembelajaran bagi kita, saya tutup dengan aplikasi. Banyaknya masalah di kota Korintus, di gereja Korintus, maaf, menyadarkan kita pada fakta bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Gereja yang didirikan oleh Paulus, gereja yang 1,5 tahun digembalakan oleh sang rasul luar biasa, tadi Niar katakannya, Paulus jelas bukan manusia biasa. Kita pernah bahas tentang rasul zaman sekarang ya. Kalau kapasitasnya kita sebut rasul itu membangun atau mendirikan gereja, merintis gereja, ada sekarang rasul. Sampai sekarang ada. Tetapi kapasitasnya menulis surat, atau memberikan pewahyuan baru,
itu kita tolak ya. Kita yakini Alkitab kita sudah finish, sudah selesai. Jadi yang namanya saya dengar roh berkata, namun ternyata nggak sesuai dengan Alkitab kita, itu kita anggap rasul palsu, nabi palsu. Itu ya. Jadi sekali lagi, dalam kapasitas seperti Rasul Paulus yang bisa menulis surat dan surat yang menjadikan Alkitab, itu nggak ada lagi sekarang. Namun rasul dalam kapasitas mendirikan jemaat, merintis gereja, itu kita boleh panggil. Misalnya nanti siapa? Kasuci mendirikan gereja, merintis gereja di kampungnya, kita katakan rasul suci. Gitu ya. Tapi pengertiannya rasul ya seperti itu. Itu saya pernah baca seperti itu ya. Tapi tentu bukan kapasitas seperti Rasul Paulus. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tentu itu bisa didalamin lagi ya. Bisa melalui diskusi yang lebih dalamnya. Ya, kalau feminisme agresif itu bisa nanti kita bahas di 1 Korintus 11 nih ya. Ya, kalau gerakan feminis kan sekarang udah itu ya, sudah banyak kita dapati di medsos ya. Pada intinya pengen setara dalam segala hal dengan pria, bahkan ingin di atas pria. Itu kan feminisme agresif. Itu intinya semangat feminisme agresif. Secara singkat seperti itu ya. Tentu bisa kita dalamin lagi nanti di 1 Korintus 11. Ya, oke. Tadi ya, pembelajaran bagi kita, banyaknya masalah di gereja Korintus menyadarkan kita pada fakta bahwa tak ada gereja yang sempurna. Namun, di sisi lain, kebobrokan, kebusukan dalam gereja bukan untuk disetujui, bukan untuk didiamkan, atau dibungkus tutup dengan rapi. Bukan. Tetapi seperti Paulus ya, kebusukan dalam gereja, kebobrokan dalam gereja untuk kita hadapi, kita konfrontasi. Tentu dalam kapasitas kita, dalam otoritas kita. Nah, bisa kita sembarang saja ya. Meski pahit memang untuk melakukan konfrontasi seperti Rasul Paulus ya, pahit dia. Bagi dia kunjungan kedua ke ketiga ya. Kunjungan kedua setelah surat kedua itu merupakan bencana bagi Rasul Paulus. Tetapi Paulus tahu itu resiko. Kebusukan, kebobrokan dalam gereja bukan untuk didiamkan, bukan untuk ditutup rapi, dibungkus rapi, apalagi disetujui, bukan, tetapi untuk dikonfrontasi, untuk dihadapi. Meski pahit memang, tetapi itu akan menghasilkan perkara-perkara indah. Saya tutup malam ini dengan sebuah artikel dari Twitter ya. Ini bisa menjadi contoh, buka wawasan kita sama-sama, berkaitan dengan konfrontasi masalah dalam gereja, kebobrokan, kebusukan dalam gereja. Kita seringkali, khususnya para pemimpin, seringkali bergumul dalam memberhentikan para koordinator. Memberhentikan orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan, kepemimpinan, struktural gereja. Kita berpikir, nanti mereka bisa berubah kok. Atau kita berpikir, nanti apa jadinya kalau mereka ini disingkirkan, kalau mereka diberhentikan. Ketiga, pada dasarnya cari aman, nggak mau ada konflik. Tapi yang jelas, tidak menyingkirkan para pimpinan yang jelek, yang buruk, itu akan melukai seluruh jemaat.
Ya, karena itu kita nggak bisa menghindari ya isu ini ya, nggak bisa pura-pura bego terhadap isu ini. Ini bagaikan penyakit kanker yang jika didiamkan akan mencapai tahap-tahap tertentu yang pada akhirnya tidak bisa disembuhkan, menyebabkan kematian gereja. Karena itu ada beberapa yang diberikan tips-tips. Ada 6 tips oleh penulis ini, Eric Reed, yang ia pelajari dari pengalamannya. Pertama adalah lambat untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin, hire slow, tetapi segera menindak pemimpin atau koordinator yang buruk. Hire slow. Jadi kita juga pernah dengar ya, jangan cepat mengangkat orang yang baru bertobat jadi pemimpin. Hire slow, pelan-pelan, pikir matang mengangkat seseorang, diberikan jabatan, diberikan wewenang. Lama banget, tetapi saat dia buat salah, ditegur nggak mau, segera bereskan. Terus tahap-tahap penindakan sampai jika tidak bertobat, berhentikan. Tadi sekali lagi pahit pasti, menyakitkan, painful, tapi itu mendatangkan kebaikan. Selanjutnya, seringkali kita takut dalam melakukan ininya, karena kita sudah keburu khawatir akan efek-efek yang akan terjadi, sehingga ujung-ujungnya adalah cari aman. Karena itu, ya tentu dorongannya adalah tadi ya, jika didiamkan, jadi kanker, mati malah. Tetapi deteksi, penanganan sedini mungkin itu menghasilkan pemulihan demi pemulihan. Ketiga adalah kegagalan memberhentikan koordinator yang jelek, pimpinan jelek akan menghambat kita untuk menambah yang baik. Saat yang jelek disingkirkan, kita punya kesempatan luas untuk menambah pemimpin-pemimpin yang baik. Keempat, tentu diskusi dengan orang-orang lain sebelum mengambil keputusan. Diskusi dengan orang-orang berhikmat sebelum ambil keputusan. Kelima, dokumentasikan semuanya. Dokumentasikan semuanya. Dokumentasikan semua. Termasuk ini bertujuan menghindarkan kita dari kesalahan yang sama di kemudian hari. Keenam adalah saat melakukan tindakan pemberhentian, jangan lakukan seorang diri, tapi setidaknya 2-3 orang menemani. Ini dalam kepentingan akuntabilitas. Ya, ini recap-nya. Sehingga kita tadi ya, kita Rasul Paulus tidak mendiamkan, tidak membiarkan, tidak juga tutupin rapat dengan bungkus kado padahal dalamnya bobrok, najis, kotor. Tapi Paulus berani. Ya, itu kiranya menjadi pembelajaran kita malam hari ini, sehingga kita memasuki surat Korintus kita banyak memperoleh. Banyak banget memperoleh hal-hal yang menjadi bekal bagi kita. Menjadi bekal yang luar biasa bagi kita ya. Kita tentu ingin gereja kita, persekutuan kita jadi makin berkembang. Gereja Korintus
menjadi pembelajaran yang amat sangat berharga ya. Puji Tuhan, diskusi sebentar. Akan Ibu Rini sebelum saya tutup. Puji Tuhan. Ini Niar minta, oh ya, udah dibaca. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Banyak belajar ini ya, kita dari baru pendahuluan kitab Korintus saja udah rasanya deg-degan ini. Banyak yang kita belajar pelan-pelan untuk lebih lagi hidup sesuai kehendak Tuhan. Teman-teman, kalau tidak ada yang mau bertanya atau menambahkan, kita tutup DS kita ya malam ini. Terima kasih ya teman-teman ya, biar dukung kami terus tetap melayani dengan penuh kerendahan hati, biar teman-teman juga semua boleh diberkati. Selamat malam. Nanti saya minta doa penutup Niar ya, Niar. Ya, Kak Rini. Mari teman-teman kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Kami sama-sama ya Tuhan, bersatu kembali Tuhan, untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memulai pelajaran kitab Korintus ini yang kaya akan pengetahuan, kaya akan berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, untuk setiap perjalanan Bible study kami dari awal kemarin ya Tuhan, kami pun ya Tuhan Yesus, itu semua karena Engkau yang menuntun ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melangkah ke depan ya Tuhan Yesus. Tuhan kami sungguh ya Tuhan Yesus diingatkan kembali ya Tuhan melalui pelajaran hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kami mengerti ya Tuhan betapa terbatasnya kami dalam melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sungguh kami lemah, kami mungkin bobrok ya Tuhan. Banyak hal-hal yang kami nggak sanggup ya Tuhan Yesus untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami mempunyai Allah yang ajaib ya Tuhan. Karunia-Mu tetap selamanya ada untuk kami ya Tuhan Yesus. Engkau tetap selalu memegang teguh kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh melakukan ya Tuhan Yesus pelayanan yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua atas apa yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan yang mungkin kami rasakan sebagai pelayan, baik itu pergumulan ya Tuhan dalam gereja kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus, tangan-Mu akan terus menjamah kami semua ya Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu ya Tuhan Yesus yang kami mungkin sia-sia ya Tuhan Yesus dalam pelajaran kali ini ya Tuhan Yesus. Tuhan kami memohon ya Tuhan Yesus agar Engkau terus memberikan kami hikmat dalam melayani Engkau di gereja kami ya Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini ya Tuhan Yesus dengan apa yang terjadi kami bersikap mau menjauhin diri ya Tuhan. Kami mau bersikap netral ya Tuhan. Kami mau bersikap acuh ya Tuhan Yesus. Kami pura-pura nggak tahu ya Tuhan. Tapi Kau sekali lagi mengingatkan ya Tuhan Yesus bahwa semua itu ya Tuhan Yesus tidak menyelesaikan apa-apa Tuhan. Ya Tuhan kami mohon kepadamu untuk terus jamah hati kami, jamah pemimpin-pemimpin kami, jamah pelayan kami ya Tuhan Yesus. Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tahu kami manusia memiliki emosi ya Tuhan Yesus, memiliki pikiran yang terbatas, memiliki kekuatan yang terbatas ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu ya Tuhan Yesus akan terus merendah ya Tuhan Yesus. Tangan-Mu ya Tuhan Yesus akan terus ya Tuhan Yesus membantu kami ya Tuhan melawan setiap perpecahan yang mungkin terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu ya Tuhan Yesus dari hari ke hari. Menjelang kedatangan-Mu kami terus berserah kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi kami ya Tuhan, Engkau yang mengasihi gereja kami ya Tuhan Yesus. Engkau tidak akan meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang akan terus ya Tuhan Yesus memberikan kemenangan demi kemenangan yang kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap
teman-teman kami yang mungkin belum bergabung malam hari ini ya Tuhan. Tuhan yang tolong ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, setiap Bible study yang kami lakukan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan Bung Semi dan Kak Rini ya Tuhan, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus saja ya Tuhan Yesus yang terus menjamah setiap anak-anak Tuhan yang untuk mengikuti pelajaran Bible study ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus setiap aktivitas pelajaran yang kami lakukan ini ya Tuhan Yesus berasal dari-Mu dan melalui Engkau dan semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami juga berdoa untuk Bung Semi dan Kak Rini yang terus sabar dalam memimpin kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kekuatan ya Tuhan Yesus. Kami percaya hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau yang terus memurnikan mereka, memberikan mereka ilham dari hari ke hari akan apa yang mereka harus lakukan untuk pelayanan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau yang terus persiapkan kami, Engkau yang juga terus ya Tuhan Yesus berkati kami semua yang ada di sini ya Tuhan, semakin dekat dalam melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, malam mungkin 1 jam ya Tuhan Yesus. Mungkin nggak lama ya Tuhan, tapi kami percaya semua itu nggak akan sia-sia ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami semakin dimenangkan ya Tuhan melawan segala apa yang tantangan yang kami hadapi ke depan ya Tuhan. Kami boleh hidup berkemenangan dari hari ke hari ya Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu, dan kami juga boleh ya Tuhan menjadi terang ya Tuhan, untuk semakin jadi alat-Mu dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan sisa waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu sekali lagi ya Tuhan Yesus, dan percayakanlah kami bahwa tadi yang akan datang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Nia, terima kasih.